Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Liliana. Aku menghabiskan 10 tahun untuk membencinya, tetapi menghabiskan hampir sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya. Aku bebas darinya karena kematian, tapi aku tidak akan pernah bisa bebas dari cintanya yang begitu tulus. Aku membencinya. Itulah yang selalu kubisikkan dalam hatiku sepanjang kebersamaan kami. Meskipun menikahinya, aku tidak pernah benar-benar menyerahkan hatiku padanya. Menikah karena paksaan orang tua membuatku membenci suamiku sendiri. Walaupun menikah terpaksa, aku tidak pernah menunjukkan sikap benciku. Meskipun membencinya, setiap hari aku melayaninya sebagaimana tugas seorang istri. Aku terpaksa melakukan semuanya karena aku tidak punya pegangan lain. Beberapa kali muncul keinginan meninggalkannya, tapi aku tidak punya kemampuan finansial dan dukungan siapapun. Kedua orang tuaku sangat menyayangi suamiku, karena menurut mereka, suamiku adalah sosok suami sempurna untuk putri satu-satunya. Ketika menikah, aku menjadi istri yang teramat manja. Kulakukan segala hal sesuka hatiku. Suamiku juga memanjakanku sedemikian rupa. Aku tidak pernah benar-benar menjalani tugasku sebagai seorang istri. Aku selalu bergantung padanya karena aku menganggap hal itu sudah seharusnya. Setelah apa yang ia lakukan padaku, aku telah menyerahkan hidupku padanya, sehingga tugaslah yang membuatku bahagia dengan menuruti semua keinginanku. Di rumah kami, akulah ratunya. Tidak ada seorang pun yang berani melawan. Jika ada sedikit saja masalah, aku selalu menyalahkan suamiku. Aku tidak suka handuknya yang basah diletakkan di tempat tidur. Aku sebel melihat ia meletakkan sendok, sisa mengaduk susu di atas meja, dan meninggalkan bekas yang lengket. Aku benci ketika ia memakai komputerku, meskipun hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Aku marah kalau ia menggantung bajunya di kapstok bajuku. Aku juga marah kalau ia memakai pasta gigi tanpa memecetnya dengan rapi. Aku marah kalau ia menghubungiku hingga berkali-kali ketika aku sedang bersenang-senang dengan temanku. Tadinya aku memilih untuk tidak punya anak meskipun tidak bekerja, tapi aku tidak mau mengurus anak. Awalnya dia mendukung dan aku pun berkabeh dengan pil. Tapi rupanya ia menyembunyikan keinginan begitu dalam. Sampai suatu hari aku lupa minum pil KB, dan meskipun ia tahu, ia membiarkannya. Aku pun hamil dan baru menyadarinya setelah lebih dari 4 bulan. Dokter pun menolak menggugurkannya. Itulah kemarahanku terbesar padanya. Kemarahanku semakin bertambah ketika aku mengandung sepasang anak kembar dan harus mengalami kelahiran yang sulit. Aku memaksanya melakukan tindakan vasektomi agar aku tidak hamil lagi. Dengan patuh, ia melakukan semua keinginanku karena aku mengancam akan meninggalkannya bersama kedua anak kami. Waktu berlalu hingga anak-anak tidak terasa berulang tahun yang ke-8. Seperti pagi-pagi sebelumnya, aku bangun paling akhir. Suami dan anak-anak menungguku di ruang meja makan. Seperti biasa, dialah yang menyediakan sarapan pagi dan mengantar anak-anak ke sekolah. Hari itu, ia mengingatkan kalau hari itu adalah peringatan ulang tahun ibuku.
Aku hanya menjawab dengan anggukan, tanpa memedulikan kata-katanya yang mengingatkan peristiwa tahun sebelumnya. Saat itu aku memilih ke mall dan tidak hadir di acara ibu. Ya, karena merasa terjebak dengan perkawinanku, aku juga membenci kedua orang tuaku. Sebelum ke kantor, biasanya suamiku mencium pipiku saja dan diikuti dengan anak-anak. Tetapi hari itu, ia juga memelukku, sehingga anak-anak menggoda ayahnya dengan ribut. Aku berusaha mengelak dan melepaskan pelukannya. Meskipun akhirnya ikut tersenyum bersama anak-anak, ia kembali mencium hingga beberapa kali di depan pintu, seakan-akan berat untuk pergi. Ketika mereka pergi, aku pun memutuskan untuk ke salon. Menghabiskan waktu ke salon adalah hobiku. Aku tiba di salon langgananku beberapa jam kemudian. Di salon, aku bertemu salah satu temanku, sekaligus orang yang tidak kusukai. Kami mengobrol dengan asik, termasuk saling memamerkan kegiatan kami. Tiba waktunya aku harus membayar tagihan salon. Namun betapa terkejutnya aku ketika menyadari bahwa dompetku tertinggal di rumah. Meskipun merogoh tasku hingga bagian terdalam, aku tidak menemukannya di dalam tas. Sambil berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi hingga dompetku tidak bisa kutemukan, aku menelpon suamiku dan bertanya, "Maaf sayang, kemarin Farhan minta uang jajan dan aku tidak punya uang kecil, maka aku ambil dari dompetmu. Aku lupa menaruhnya kembali ke tasmu. Kalau tidak salah, aku letakkan di meja kerjaku." Katanya menjelaskannya dengan lembut. Dengan marah, aku mengomelinya dengan kasar. Kututup telepon tanpa menunggunya selesai berbicara. Tidak lama kemudian, handphoneku kembali berbunyi. Dan meski masih kesal, aku pun mengangkatnya dengan setengah membentak. "Apalagi?" "Sayang, aku pulang sekarang ya. Aku akan ambil dompet dan mengantarkannya padamu." "Sayang, sekarang ada di mana?" tanya suamiku cepat. Kuatir aku menutup teleponnya kembali. Aku menyebut nama salonku dan tanpa menunggu jawabannya, aku kembali menutup telepon. Aku berbicara dengan kasir dan mengatakan bahwa suamiku akan datang membayarkan tagihanku. Si empunya salon yang sahabatku sebenarnya sudah membolehkanku pergi dan mengatakan aku bisa membayarnya nanti kalau aku kembali lagi. Tapi rasa malu karena musuhku juga ikut mendengarkanku membuatku gengsi untuk berhutang dulu. Hujan turun ketika aku melihat keluar dan berharap mobil suamiku segera sampai. Menit berlalu menjadi jam. Aku semakin tidak sabar sehingga mulai menghubungi handphone suamiku. Tidak ada jawaban, meskipun berkali-kali ku telepon. Padahal biasanya hanya 2 kali berdering, teleponku sudah diangkatnya. Aku mulai merasa tidak enak dan marah. Teleponku diangkat setelah beberapa kali mencoba. Ketika suara bentakanku belum lagi keluar, terdengar suara asing yang menjawab telepon suamiku. Aku terdiam beberapa saat sebelum suara lelaki asing itu memperkenalkan diri. "Selamat siang Ibu, apakah Ibu istri dari Bapak Armadi?" Ku jawab pertanyaan dengan segera, "Iya." Lelaki asing itu ternyata seorang polisi. Ia memberitahuku
bahwa suamiku mengalami kecelakaan dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit kepolisian. Saat itu aku hanya terdiam dan hanya bisa menjawab terima kasih. Ketika telepon ditutup, aku berjongkok dan bingung. Tanganku menggenggam erat handphone yang kupegang dan beberapa pegawai salon mendekatiku dan bertanya, "Ada apa?" Hingga wajahku menjadi pucat seperti kertas. Entah bagaimana akhirnya aku sampai di rumah sakit. Entah bagaimana juga, tahu-tahu seluruh keluarga hadir di sana menyusulku. Aku yang hanya diam 1000 bahasa, menunggu suamiku di depan ruang gawat darurat. Aku tidak tahu harus melakukan apa, karena selama ini dialah yang melakukan segalanya untukku. Ketiga akhirnya setelah menunggu beberapa jam, tepat ketika kumandang adzan maghrib terdengar, seseorang dokter keluar menyampaikan berita itu. Suamiku telah tiada. Ia pergi bukan karena kecelakaan itu sendiri. Serangan stroke lah yang menyebabkan kematiannya. Selesai mendengarkan itu, aku malah sibuk menguatkan kedua orang tuaku dan orang tuanya yang shock. Sama sekali tidak ada air mata pun keluar dari kedua mataku. Aku sibuk menenangkan ayah, ibu, dan mertuaku. Anak-anak yang terpukul memelukku dengan erat. Tetapi kesedihan mereka sama sekali tidak mampu membuatku menangis. Dan ketika jenazah dibawa ke rumah dan aku duduk di hadapannya, aku termangu menatap wajah itu. Kusadari baru kali ini aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas. Ku dekati wajahnya dan kupandangi dengan seksama. Saat itulah dadaku menjadi sesak. Teringat apa yang telah ia berikan padaku selama 10 tahun kebersamaan kami. Kusadari baru kali ini aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas. Ku dekati wajahnya dan kupandangi dengan seksama. Saat itulah dadaku semakin sesak. Teringat apa yang telah ia berikan padaku selama 10 tahun kebersamaan kami. Ku sentuh perlahan wajahnya yang telah dingin dan ku sadari inilah kali pertama aku menyentuh wajahnya yang dulu selalu dihiasi senyuman hangat. Air mata merebak di mataku, mengaburkan pandanganku. Aku terkesiap, berusaha mengusap air mata agar tidak menghalangi tatapan terakhirku padanya. Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya agar kenangan manis tentang suamiku tidak berakhir begitu saja. Tapi bukannya berhenti. Air mataku semakin deras membanjiri kedua pipiku. Peringatan dari Imam Majid yang mengatur prosesi pemakaman tidak mampu membuatku berhenti menangis. Aku berusaha menahannya, tapi dadaku sesak mengingat apa yang telah kuperbuat padanya terakhir kami berbicara. Aku teringat betapa aku tidak pernah memperhatikan kesehatannya. Aku hampir tidak pernah mengatur makannya. Padahal ia selalu mengatur apa yang kumakan. Ia memperhatikan vitamin dan obat yang harus kukonsumsi, terutama ketika mengandung dan setelah melahirkan. Ia tidak pernah absen mengingatkanku makan teratur. Bahkan terkadang menyuapiku kalau aku sedang malas makan. Aku tidak pernah tahu apa yang ia makan karena aku tidak pernah bertanya.
Bahkan aku tak tahu apa yang ia sukai dan tidak disukai. Hampir seluruh keluarga tahu bahwa suamiku adalah penggemar mie instan dan kopi yang kental. Dadaku sesak mendengarnya, karena aku tahu ia mungkin terpaksa makan mie instan karena aku hampir tidak pernah memasak untuknya. Aku hanya memasak untuk anak-anak dan diriku sendiri. Aku tidak peduli dia sudah makan atau belum ketika pulang kerja. Ia bisa makan masakanku hanya kalau bersisa. Ia pun pulang larut malam setiap hari karena dari kantor cukup jauh dari rumah. Aku tidak pernah mau menanggapi permintaannya untuk pindah lebih dekat ke kantornya, karena aku tak mau jauh-jauh dari tempat tinggal teman-temanku. Saat pemakaman, aku tak mampu menahan diri lagi. Aku pingsan ketika melihat tubuhnya hilang bersamaan unggukan tanah yang menimbun. Aku tak tahu apapun sampai terbangun di tempat tidur besarku. Aku terbangun dengan rasa sesal memenuhi rongga dadaku. Keluarga besarku membujukku dengan sia-sia karena mereka tidak pernah tahu mengapa aku begitu terluka kehilangan dirinya. Hari-hari yang kujalani setelah kepergiannya bukanlah kebebasan seperti yang selama ini kuinginkan, tetapi aku malah terjebak di dalam keinginan untuk bersamanya. Di hari awal kepergiannya, aku duduk termangu memandangi piring kosong. Ayah, ibu dan ibu mertuaku membujukku makan. Tetapi yang kuingat hanyalah saat suamiku membujukku makan kalau aku sedang mengambek dulu. Ketika aku lupa membawa handuk saat mandi, aku berteriak memanggilnya seperti biasa. Dan ketiga malah ibuku yang datang. Aku berjongkok menangis di dalam kamar mandi, berharap ia yang datang. Kebiasaanku yang menelponnya setiap kali aku tidak bisa melakukan sesuatu di rumah membuat teman kerjanya kebingungan menjawab teleponku. Setiap malam, aku menunggunya di kamar tidur dan berharap esok pagi aku terbangun dengan sosoknya di sebelahku. Dulu aku begitu kesal kalau tidur mendengar suara dengkurannya. Tapi sekarang, aku bahkan sering terbangun karena rindu mendengar dengkurannya kembali. Dulu aku kesal karena ia sering berantakan di kamar tidur. Tetapi kini aku merasa kamar tidur kami terasa kosong dan hampa. Dulu aku begitu kesal jika ia melakukan pekerjaan dan meninggalkan laptopku. Sekarang aku memandangi komputer dan mengusap bekas jari-jarinya yang masih tertinggal di sana. Dulu aku paling tidak suka kalau ia membuat kopi tanpa alas piring di meja. Sekarang bekasnya yang tersisa di sarapan pagi terakhirnya pun tidak mau kuhapus. Remote televisi yang biasa disembunyikannya sekarang dengan mudah kutemukan. Meski aku berharap bisa mengganti kehilangannya dengan kehilangan remote. Semua kebodohan itu kulakukan karena aku baru menyadari bahwa dia mencintaiku dan aku sudah terkena panah cintanya. Aku juga marah pada diriku sendiri. Aku marah karena semua kelihatan normal meskipun ia sudah tidak tiada. Aku marah karena baju-bajunya masih ada di sana, meninggalkan baunya
yang membuatku rindu. Aku marah karena tidak bisa menghentikan semua penyesalanku. Aku marah karena tidak ada lagi yang membujukku agar tenang. Tidak ada lagi yang mengingatkanku sholat, meskipun kini kulakukan dengan ikhlas. Aku sholat karena aku ingin meminta maaf. Meminta maaf pada Allah karena menyia-nyiakan suami yang dianugerahi padaku. Meminta ampun karena telah menjadi istri yang tidak baik pada suami yang begitu sempurna. Sholatlah yang mampu menghapus dukaku sedikit demi sedikit. Cinta Allah padaku ditunjukkannya dengan begitu banyak perhatian dari keluarga untukku dan anak-anak. Teman-temanku yang selama ini kubela hampir tidak pernah menunjukkan batang hidung mereka setelah kepergian suamiku. 40 hari setelah kematiannya, keluarga mengingatkanku untuk bangkit dari keterpurukan. Ada 2 anak yang menungguku dan harus kuhidupi. Kembali rasa bingung merasukiku. Selama ini aku tahu beres dan tidak pernah bekerja. Semua dilakukan suamiku. Berapa besar pendapatannya selama ini, aku tidak pernah peduli. Yang kupedulikan hanyalah jumlah rupiah yang ia transfer ke rekeningku untuk kupakai untuk keperluan pribadi. Dan setiap bulan uang itu hampir tidak pernah tersisa. Dari kantor tempatnya ia bekerja, aku memperoleh gaji terakhir serta kompensasi bonusnya. Ketika melihatnya, aku terdiam dan tidak menyangka. Ternyata seluruh gajinya ditransfer ke rekeningku. Padahal aku tidak pernah sedikit pun menggunakannya untuk keperluan rumah tangga. Entah dari mana ia memperoleh uang lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga aku. Yang aku tahu, sekarang aku harus bekerja atau anak-anak tidak bisa hidup karena jumlah gaji terakhir dan bonusnya takkan cukup untuk menghidupi kami bertiga. Tapi bekerja di mana? Aku hampir tidak pernah punya pengalaman sama sekali. Semua selalu diatur oleh dia. Kebingunganku terjawab beberapa waktu kemudian. Ayahku datang bersama seseorang notaris. Ia membawa banyak sekali dokumen. Lalu notaris memberikan sebuah surat. Surat pernyataan dari suami bahwa ia mewariskan seluruh kekayaannya padaku dan anak-anak. Ia menyertai ibunya dalam surat tersebut. Tapi yang membuatku tak mampu berkata apapun adalah isi suratnya untukku. Istriku Liliana tersayang, maaf karena harus meninggalkanmu terlebih dahulu. Maaf karena harus membuatmu bertanggung jawab mengurus segalanya sendiri. Maaf karena tidak bisa memberimu cinta dan kasih sayang lagi. Allah memberiku waktu yang terlalu singkat karena mencintaimu dan anak-anak adalah hal terbaik yang pernah kulakukan untukmu. Seandainya aku bisa, aku ingin mendampingi sayang selamanya. Tetapi aku tidak mau kalian kehilangan kasih sayangku begitu saja. Selama ini aku telah menabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan kalian nanti. Aku tidak ingin sayang susah setelah aku pergi.
tidak banyak yang bisa aku berikan, tetapi aku berharap sayang bisa memanfaatkan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Lakukan yang terbaik untuk mereka ya sayang. Jangan menangis, sayangku yang manja. Lakukan hal yang banyak dan membuatmu hidupmu tidak terbuang percuma selama ini. Aku memberi kebebasan kepadamu untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang tidak sempat kau lakukan selama ini. Maafkan kalau aku menyusahkanmu, dan semoga Tuhan memberimu jodoh yang lebih baik dariku. Teruntuk Farah, putri tercintaku, maafkan karena ayah tidak bisa mendampingimu. Jadilah istri yang baik seperti ibu dan Farhan, kesatria pelindungku. Jagalah ibu dan Farah. Jangan jadi anak yang bandel. Dan selalu ingat dimanapun kalian berada, ayah akan melihat di sana. Aku terisak membaca surat itu. Ada gambar kartun dengan kacamata yang diberi lidah menjulur. Khas suamiku. Kalau ia mengirimkan not. Notaris memberitahuku bahwa selama ini suamiku memiliki beberapa asuransi dan tabungan deposito dari hasil warisan ayah kandungnya. Suamiku membuat beberapa usaha dari hasil deposito tabungan, dan usaha tersebut cukup berhasil meskipun dimanajeri oleh orang-orang kepercayaannya. Aku hanya bisa menangis terharu mengetahui betapa besar cintanya pada kami. Sehingga ketika ajal menyebutnya, ia telah membanjiri kami dengan cinta. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Banyaknya lelaki yang hadir tidak mampu menghapus sosoknya yang masih begitu hidup di dalam diriku. Hari demi hari hanya kuabadikan untuk anak-anakku. Ketiga orang tuaku dan mertuaku pergi satu persatu meninggalkanku selamanya. Tidak satu pun meninggalkan kesedihan mendalam seperti saat suamiku pergi. Kini kedua putriku berusia 23 tahun. 2 hari lagi putriku menikahi seorang pemuda dari tanah seberang. Putri kami bertanya, "Ibu, aku harus bagaimana nanti setelah menjadi istri? Soalnya Farah kan gak bisa masak, gak bisa mencuci. Gimana ya Bu?" Aku merangkulnya sambil berkata, "Cinta sayang, cintailah suamimu. Cintailah pilihan hatimu. Cintailah apa yang ia miliki, dan kau akan mendapatkan segalanya. Karena cinta, kau akan banyak belajar menyenangkan hatinya, akan belajar menerima kekurangannya, akan belajar bahwa sebesar apapun persoalan, kalian akan menyelesaikan atas nama cinta." Putriku menatapku seperti cinta ibu untuk ayah. Cinta itulah yang membuat ibu tetap setia pada ayah sampai sekarang. Aku mengelak. "Bukan sayangku. Cintailah suamimu seperti ayah mencintai ibu dulu. Seperti ayah mencintai kalian berdua. Ibu setia pada ayah karena cinta ayah yang begitu besar pada ibu dan kepada kalian berdua. Aku mungkin tidak beruntung karena tidak sempat menunjukkan cintaku pada suamiku. Aku menghabiskan 10 tahun untuk membencinya, tapi menghabiskan hampir sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya.
Aku bebas darinya karena kematian, tetapi aku tidak pernah bisa bebas dari cintanya yang begitu tulus. Maafkan aku, wahai suamiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.